Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas 1 Desember yang identik tentang HUT OPM. Namun, apakah itu benar? Atau tanggal 1 Desember merupakan hari berdirinya bangsa Papua Barat? Sebi Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNB, sayap militer OPM, mengatakan 1 Desember diperingati secara umum oleh warga Papua sebagai hari lahirnya embrio kebangsaan serta negara Papua Barat. Tidak ada 1 Desember sebagai HUT OPM. Itu propaganda militer dan polisi Indonesia untuk menyudutkan perjuangan sebagai bangsa yang sudah merdeka. Media-media Indonesia juga keliru menyebut 1 Desember sebagai HUT OPM. 1 Desember adalah peringatan penandatanganan manifesto politik bangsa Wets Papua dan persiapan pembentukan negara tersebut pada tahun 1963. Menurutnya, pada 1 Desember 1963, sejumlah tokoh rakyat Papua membacakan deklarasi Wets Papua sebagai bangsa. Perwakilan pemerintah Belanda sebagai penguasa juga turut hadir dalam deklarasi tersebut. Dan tokoh-tokoh Papua mendesak kerajaan Belanda untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri dan pengakuan kemerdekaan seperti yang diberikan kepada bangsa Indonesia. 1 Desember di mana para tokoh Papua dan pemerintah Belanda mengumumkan embrio negara. OPM berjuang untuk pengakuan tersebut. Dan pada 19 Oktober 1961 di mana Nicholas Joe, E.J. Bonai, Nicholas Tanghama, dan F. Torai membuat manifesto politik yang mendesak Belanda agar Papua mendapatkan tempat sendiri sama seperti bangsa-bangsa merdeka. Kemudian, pada 1 Desember 1961, masyarakat Belanda dan penduduk Papua berkumpul merayakan pengibaran bendera Papua Barat atau Bintang Kejora untuk kali pertama. Di samping bendera Belanda, nyanyian religi Hai Tanahku Papua dijadikan lagu nasional. Sebagaimana Indonesia, Papua Barat juga diakui kemerdekaannya oleh kerajaan Belanda pada 1 Desember. Dengan begitu, adalah simbol pengakuan Belanda atas berdirinya negara Papua Barat. Sementara OPM sendiri lahir pada tanggal 28 Juli 1965. Jadi, 1 Desember itu bukan HUT OPM, itu salah dan sengaja dibuat seperti itu untuk menakuti-nakuti rakyat. Padahal, rakyat Papua berhak memperingati 1 Desember sebagai hari kebangsaan dan lahirnya embrio negara. 1 Desember dirayakan warga Papua sebagai momentum meneruskan para pendahulu, yakni merdeka menjadi berdaulat sama seperti Indonesia. Sebab dalam deklarasi 1 Desember 1961 sudah ada syarat-syarat embrio negara. Bahkan mata uang pun saat itu sudah ada, tapi lantas digagalkan oleh perjanjian sepihak Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat yang kita sebut dengan perjanjian New York. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi, menegaskan 1 Desember jangan distigma separatis. Ia menuturkan stigma terhadap perayaan 1 Desember justru kerap dijadikan alat mendapatkan dana operasi keamanan. Warinusi menuturkan dalam huruf E UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua disebut Papua mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda dengan daerah Indonesia lainnya. Karenanya, aspirasi politik warga Papua yang berbeda, semisal menginginkan referendum kemerdekaan, tak bisa dimusuhi oleh negara Indonesia. Semua pihak harus mempelajari arti sebenarnya 1 Desember bagi rakyat Papua. Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk Wets Papua, Parandipa Riko Syaputra, menyebutkan pemerintah Indonesia seharusnya mengakui bahwa Papua Barat telah merdeka sejak 1 Desember 1961. Indonesia dan PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam menentukan nasib sendiri, meluruskan sejarah, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua Barat. PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Papua Barat sesuai hukum internasional, hentikan beragam diskriminasi rasis dan kolonialisme Indonesia di Papua Barat. Pemerintah diingatkan untuk tidak menstigma atau melabel negatif peringatan 1 Desember sebagai gerakan separatis, apapun bentuknya. Aspirasi dan tuntutan rakyat Papua harus disikapi bijak oleh pemerintah, termasuk aparat keamanan. Institusi negara seperti intelijen dan aparat keamanan harus menahan diri.
mereka jangan saling memprovokasi dengan menyatakan akan ada kejadian luar biasa atau gangguan keamanan di tanah Papua pada 1 Desember. Namun, itu semua berbeda pandangan dengan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan ada ancaman keamanan yang perlu diantisipasi menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka atau HUT OPM yang tiap jatuh pada tanggal 1 Desember. Kita sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan juga para kami di kepolisian baik di Polda maupun jajaran bahwa kami tidak mengizinkan untuk aksi berupa apa saja dalam rangka memperingati 1 Desember. Begitu. Ada ancaman keamanan di mana ada kelompok-kelompok yang ingin merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Papua Barat atau WETS Papua yang sudah diperingati sejak 1962. Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kapolda Papua, dalam rangka menjaga situasi kondusif, Polda Papua mengadakan sejumlah kegiatan untuk mengarahkan kaum muda melakukan hal positif dalam agenda berbagai aktivitas, event-event olahraga, kesenian, dan arahan-arahan ceramah. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di HUT OPM. Segi keamanan sudah standar, segi politis itu kadang-kadang bangun opini yang tidak-tidak, yang tidak diduga-duga tiba-tiba muncul opini yang sebenarnya tidak ada. Menjelang peringatan 1 Desember, polisi menangkap banyak orang-orang Papua yang kedapatan membawa bendera bintang kejora, yaitu simbol pergerakan Papua Merdeka. Penangkapan itu menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusi, menilai pemerintah terlalu mengobrol cap separatis terhadap warga Papua yang merayakan momen 1 Desember. Segenap gerakan sosial politik rakyat Papua dengan mengusung aspirasi berbeda dengan negara ini semestinya direspon secara lunak dan diwadahi melalui dialog damai. Tokoh Papua muda inspiratif Neil Aiwoi mengatakan bahwa sebagian masyarakat di Papua memang memiliki perspektif berbeda dalam memaknai 1 Desember. Namun, Neil memilih untuk tidak berada di kelompok manapun sebab ia menilai yang dibutuhkan orang Papua bukan perayaan 1 Desember. Orang Papua tidak butuh ini. Orang Papua butuh ada sesuatu yang kita bikin, ada karya nyata yang kita kerjakan. LSM Masyarakat Papua Cinta NKRI mengajak masyarakat menolak perayaan 1 Desember yang kerap dikaitkan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka atau HUT OPM. Koordinator Aksi Masyarakat Papua Cinta NKRI, Jeffrey Tenus, meminta aparat keamanan menindak tegas kelompok-kelompok yang akan merayakan HUT OPM. Menurutnya, OPM sebenarnya bukan berjuang atas nama Papua, melainkan anggotanya adalah segelintir orang yang dimanfaatkan oleh pihak asing yang berkepentingan dan menuntut Papua berpisah dari NKRI. Ketua Pokja, Adat Majelis Rakyat Papua, Demas Tokoro, mengatakan bahwa 1 Desember sebetulnya bukan hari ulang tahun OPM, tetapi Belanda mengizinkan adanya pengibaran bendera berdampingan dengan bendera Belanda. Kalau kembali pada sejarah masa lalu, pengibaran bendera bintang kejora yang diberikan oleh Belanda dan diberikan ruang untuk orang Papua menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa. Perayaan 1 Desember ini lekat dengan kesan hari ulang tahun OPM karena organisasi Papua Merdeka berjuang untuk pengakuan kemerdekaan Papua, di mana merayakannya setiap tahun. Peneliti tim kajian Papua LIPI, Aisyah Putri Budiarti, mengatakan perbedaan pandangan sejarah integrasi dan status politik Papua seharusnya dilihat sebagai akar masalah di tanah cendrawasih dan pemerintah harus melihat ini secara serius jika mau menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini. Selain KKR, bisa juga dilakukan dialog sebab jika upaya penyelesaian komprehensif tentang sejarah dan status politik dilakukan, maka yakinlah satu persatu persoalan Papua selesai dan tercipta perdamaian. Persoalan konflik di Papua termasuk tentang sejarah ini pun tak lagi berulang seperti selalu terjadi pada 1 Desember setiap tahunnya. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini.
Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.